أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar indah memekar, tumbuh indah di taman kota. Mari bersama kita belajar di acara notasi yang kita cinta. Alhamdulillah sahabat-sahabat IKADI semua, kita bertemu kembali dengan podcast kita, podcast notasi, ngobrol tafsir santai berisi. Seperti biasa kita ditemani dengan Ustadz Muhammad Yusuf. Kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Di Ramadan ya. Di Ramadan ya sekarang Ustadz ya. Kita tappingnya Ramadan ini Ustadz. Iya. Kalau tayangnya mungkin nanti bisa bulan Syawal. Insyaallah ya. Istiqomah ya. Ya. Baik sahabat-sahabat semua, pada saat ini kita coba mentadaburi ya, mengkaji tafsir dari surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari surat Al-Ma'un ini. Kita bisa mengambil sikap kita sebagai seorang mukmin dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari surat Al-Ma'un ini. Baik Ustadz, kita mulai dengan surat Al-Ma'un ini Ustadz ya. Mangga Ustadz untuk prolognya mungkin Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustadz Agus Solihin yang senantiasa setia menemani saya ya. Ngobrol tafsir santai berisi ya, notasi. Apalagi di bulan Ramadan ini Syahrul Quran. Nah, mudah-mudahan selain tilawah yang kita baca Al-Quran, kita juga ada surat ataupun ayat yang kita tadabburi ya. Karena memang tujuan Al-Quran diturunkan itu kan bukan sekedar dibaca tanpa paham, tanpa diamalkan. Tapi baca itu awalan ya, kemudian kita pahami untuk diamalkan ya. Jadi tafsir ini bagian dari cara kita memahami Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, kita alhamdulillah dengan izin Allah sudah masuk ke surat Al-Ma'un ya. Surat Al-Ma'un yang maknanya ataupun artinya sering diartikan dengan barang-barang berguna ya. Kalau Imam Ibnu Katsir menyebutnya suratun alladzi yuzkaru fiha al-ma'un ya. Tafsir surat yang di dalamnya menyebutkan Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini adalah surat yang turun setelah surat At-Takatsur ya. Turun setelah surat At-Takatsur dan dia cukup unik ya. Surat Al-Ma'un ini 3 ayat pertama adalah Makkiyah dan 4 ayat berikutnya adalah Madaniyah. Nah ini ya meskipun memang ada yang menyebutkan hanya Makkiyah saja ya. Ada yang menyebutkan Madaniyah, tapi sebagian mengatakan bahwa 3 ayat pertama itu surat Makkiyah turun di Makkah dan selebihnya turun di Madinah Madaniyah.
Berarti ada 2 momen ya turunnya ya. Ya, ada 2 momen. Dan memang demikian ya sahabat-sahabat sekalian, satu surat Al-Qur'an itu bukan berarti kadang-kadang dia turun sebagian dulu ya, turun sebagian dulu. Bahkan ada ayat yang turun cuman ada Quran yang turun cuma 1 ayat, bahkan ada Quran yang turun cuma sebagian ayat saja. Mungkin dalam salah satu contohnya ada dalam surat An-Nisa ya, ghairu ulid dharari ya, ketika Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang berjihad itu, orang-orang yang berangkat berjihad itu diperintahkan oleh Allah ya. Kemudian sahabat-sahabat yang sedang sakit ataupun sudah tua itu keberatan. Bagaimana kami bisa ikut berperang sementara kami sedang uzur? Maka Allah menurunkan sepenggal ayat ghairu ulid dharari, bahwa jihad itu wajib kecuali orang-orang yang memiliki uzur tadi ya, contohnya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan ayat per ayat, kita sedikit makna ataupun kandungan tujuan dari surat Al-Ma'un ini. Di sini disebutkan bahwa surat Al-Ma'un ini memiliki makna yang sangat dalam tentang syariah ya. Wa anna hadza din laisa madhahirun wa tuqusan, bahwa agama Islam itu bukan sekedar bukan sekedar ritual ibadah di masjid ya, walakinnahu aqidatun shadiqah wa yaqinun sabit wa ikhlasun lillah. Tapi agama ini adalah akidah yang benar, keyakinan yang kokoh, dan juga ikhlas kepada Allah. Nah, yang keimanan dan keyakinan ini, iman itu kan dalam hati ya, tapi harus muncul dalam keseharian, Makanya kan kalau kita baca ayat-ayat itu sering alladzina amanu wa amilus sholihat. Tidak cukup iman saja, tapi harus terlihat ya, direpresentasikan dengan amal soleh. Nah, makanya di sini wa yatamatsalu hadzal yaqin fi sulukin nafi wa hayatun mustaqimah. Makanya dalam surat Al-Ma'un ini kan ada perintah untuk apa? Menyantuni anak yatim, kemudian wa yamna'un al-ma'un, kita itu harus saling membantu kepada sesama gitu ya. Jadi surat Al-Ma'un menegaskan bahwa agama ini bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati ya, keyakinan yang kuat saja di dalam hati, tapi harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Nah, kita coba ini ya, masuk kepada suratnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Ara'aita ini pertanyaan, bagaimana menurut kamu ya, apakah kamu memperhatikan ya, tahukah kamu, ara'aita, apa pendapat kamu, alladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Meskipun sebenarnya dalam tafsir ad-din di sini maknanya adalah yaumul jaza, akhirat ya. Sama seperti dalam surat Al-Fatihah kan, Maliki Yaumiddin. Allah itu raja pada hari pembalasan. Jadi ad-din itu bisa bermakna agama, bisa bermakna hari pembalasan. Tapi dalam ayat ini banyak tafsir yang menjelaskan bahwa ad-din di sini adalah hari pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang kedua surat Al-Ma'un ini dalam beberapa riwayat memiliki sababun nuzul. Salah satunya diantaranya yang disebutkan oleh Ibnu Jurayj, nazalat fi Abi Sufyan, turun berkenaan dengan Abu Sufyan. Kana yanharu jazuraini fi kulli usbu. Dia itu menyembelih 2 ekor unta setiap minggu. Fa'atahu yatimun fasa'alahu lahman faqara'ahu bi'asahu. Kemudian didatangilah suatu saat oleh seorang anak yatim.
ya. Anak yatim itu kan identik dengan kesusahan, ya, fakir, tidak ada keluarga yang melindungi. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Seharusnya kan namanya orang kaya gitu ya. Apalagi dia kebetulan menyembelih 2 ekor unta punya daging, anak yatim ini datang untuk minta daging. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Dia malah memukulnya. Mengusir anak yatim tersebut. Nah, ini sesuatu itu salah satu sababun nuzulnya. Ustaz, itu menyembelihnya itu dalam rangka apa Ustaz ya? Itu berarti kaya sekali ya itu ya Abu Sufyan ya. Jadi 2 biasanya ekor setiap pekan gitu ya. Iya. Biasanya orang Arab itu ya. Jadi salah satu sifat orang Arab itu yang dipuji oleh Islam. Ini sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada beberapa sifat orang Arab yang terpuji, yang bagus dan dianjurkan dalam Islam. Seperti apa? Misalnya menepati janji, itu sifat yang baik orang Arab. Kemudian al-karom, dermawan. Pokoknya orang Arab itu mereka berlomba-lomba untuk memberi makan orang. Makanya dalam syair-syair itu sering diungkapkan seseorang itu untuk dilihat dermawannya dilihat dari apa? Dilihat dari berapa banyak abu ya, abu bekas kayu bakar. Artinya kalau di rumahnya gitu. Ya bekas masak. Kalau abu di rumahnya banyak berarti orang ini masaknya banyak dan bukan masak untuk diri sendiri atau keluarga, untuk dibagikan gitu. Dan ada lagi sifat yang terpuji dari orang Arab sebelum Islam itu asy-syaja'ah, keberanian. Ya. Jadi orang Arab itu meskipun jahiliyah ya, tapi ada sifat-sifat yang terpuji tadi yang dilestarikan oleh Islam. Ya, di samping mungkin ada tadi ya sifat-sifat yang buruk seperti syirik ya, kemudian mencuri, berzina, minum khamr, itu ada juga ya. Berarti Abu Sufyan itu dia menyembelih 2 ekor unta setiap pekan itu dibagi-bagikan gitu ya? Betul, untuk dibagi-bagikan, bukan untuk dimakan sendiri. Tapi khusus anak yatim ini dia malah menghardik ya? Nah, gitu. Kondisinya ya. Gitu. Malah dia menghardik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan termasuk ya yang dikategorikan orang yang mendustakan agama ini, wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya, dan dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya apa? Sudahlah dia bakhil secara dia sendiri bakhil, dan dia juga tidak pernah menyuruh, mengajak, memotivasi orang lain untuk berbagi. Kan kalau orang muslimah mungkin begini ya, kalau orang beriman mah ketika suatu saat dia diminta bantuan, diminta makanan, diminta harta dia tidak punya, mungkin dia bisa apa? Tolonglah datang ke fulan gitu, saya lagi nggak ada, tolong datang ke sini, atau telepon ya misalnya ke saudaranya, ini ada anak yatim atau orang minta-minta sangat perlu dibantu, tolonglah bantu gitu. Ini mah sudahlah dia tidak memberi padahal punya, dan juga tidak merekomendasikan, mengajak orang gitu. Nah, jadi ini 3 ayat pertama yang disebutkan tadi turun di Mekah ya, turun di Mekah, dan berkaitan dengan tadi bahwa Islam itu bukan sekedar ibadah ya. Jadi salah juga ya. Ya meskipun memang orang kan tergantung tingkatan-tingkatan. Ada orang mungkin ya saking susah, saking fakir ya, mungkin dia hanya dalam berislam itu dia hanya bisa beribadah saja. Bahkan dalam kebanyakan perjalanan hidupnya mungkin dia banyak bukan membantu, malah dibantu gitu ya. Tapi menjadi muslim yang terbaik itu kan selain dia ibadahnya bagus juga, jadi istilahnya ibadah mahdohnya bagus, kemudian ibadah ghair mahdohnya kepada kebaikannya kepada masyarakat juga bagus. Hablum minallah dan hablum minannas. Makanya kan kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif, bahwa seorang mukmin yang kuat di sini kan bisa jadi hartanya, bisa kuat fisik ya, kuat hartanya,
kuat ilmunya ya, mungkin ya kuat pengaruhnya gitu ya, punya jabatan ya, karismatik. ya karismatik, atau misalnya kuat sekarang kan jadi influencer gitu ya, followernya banyak gitu ya. Seorang muslim misalnya dia punya follower banyak, itu kan bisa ketika misalnya dia mengatakan sesuatu, menyampaikan kebenaran, pasti didengar orang-orang banyak. Tapi kadangkala kan meskipun di akhir hadis itu kata Nabi wa fi kul minal mu'minid dhaif, tapi kata Nabi wa fi kullin khair. Kalau ada seorang muslim misalnya tadi dia muslim tapi mungkin fisiknya lemah, atau misalnya dia fakir, ilmunya kurang ya, atau misalnya tidak punya follower yang banyak, tapi selama dia beriman tetap kata Nabi wa fi kullin khair, dua-duanya baik. Cuma kalau mau dibandingkan ya tadi al mu'minul qawiyyu khairun habu ilallah. Jadi selama iman itu masih ada, tetap sangat mulia di sisi Allah. Karena yang pertama itu yang lebih kuat itu lebih banyak manfaatnya buat umat. Betul. Khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Kalau yang kedua kan itu lebih cenderung kepada pribadi ya, saja. Mungkin untuk dia pribadinya. Ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, fawailul lil musallin. Nah, ayat ini yang enggak boleh diputus ya. Kalau bacanya sih mungkin boleh diputus, tapi pemahamannya jangan diputus ya. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat ya. Celakalah orang-orang yang sholat. Jangan dipotong di situ. Ya. Kalau dipotong bahaya. Masa sih orang yang sholat celaka gitu? Mendingan nggak sholat gitu. Nah, harusnya dilanjutkan. Jadi pemahamannya jangan dipotong. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, yaitu orang-orang yang lalai dari melaksanakan sholatnya. Pertama di sini ada satu kalau dari segi bahasa Arab ya, kalau dari segi bahasa Arab bedakan antara an dengan fi ya. Sampai ada seorang sahabat yang mengatakan, aku bersyukur kepada Allah yang berfirman alladzina hum an sholatihim sahun, yang berfirman an sholatihim bukan fi sholatihim. Karena beda antara fi sholatihim dengan an sholatihim. Kalau an sholatihim itu artinya apa? Orang yang lalai dari sholatnya. Bagaimana? Sholat duhur misalnya jam 12 berapa sekarang? 12 lewat 4 atau 5 ya. Tapi dia sholatnya 5 menit lagi sebelum asar misalnya. Ya. Mepet ke akhir. Jadi mengakhir-akhirkan sholat. Atau misalnya seseorang yang sholat asar ya, tapi menjelang maghrib gitu ya. Jadi melalaikan waktu sholat, mengakhir-akhirkan waktu sholat. Padahal kan sholat itu bukan sunnahnya ya, perintahnya ya perintahnya sholat itu di awal waktu ya. Ketika Nabi SAW ditanya ayyul amali afdol ya, amalan apa yang paling bagus, kata Nabi as-sholatu ala waktiha ya. As-sholatu ala waktiha maksudnya sholat di awal waktunya ya, di awal waktunya. Sementara kalau misalnya seandainya alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya lalai, bisa jadi kita semua kena. Karena kalau ayatnya alladzina hum fi sholatihim sahun, orang-orang yang di dalam sholatnya lalai di sini kurang tumakninah, kurang khusyuk, ngalamun gitu ya. Gerakannya kurang bagus, mungkin banyak di antara kita yang kena gitu, karena kan begitu, kalau kita sholat ya, begitu kita Allahu Akbar maka setan itu datang. Betul ya, setan itu datang, segala keingat ya. Makanya kan ada apa tuh kata kalau nggak salah Imam Ahmad ya, salah seorang ulama datang, wahai Syekh, saya kehilangan kunci atau kehilangan sendal gitu. Kum fasalli,
udah kamu sholat aja. Betul, ketika dia sholat malah jadi ingat gitu ya. Ya itu apa ya, anekdot gitu, bahwa setan itu nggak akan tinggal diam kalau kita ibadah itu, dia pasti mengganggu. Fawailul lil musallin. Nah, di sini ada beberapa hadis ya yang menjadi motivasi bagi kita agar kita itu senantiasa apa ya, komitmen dengan sholat. Ya khususnya bagi laki-laki ya. Kalau perempuan kan memang sholat terbaiknya di rumah ya. Kalau laki-laki di masjid. Ini ada hadis ya. Tapi hadis ini spesifik Nabi SAW menyebut orang munafik. Jadi ayat yang tadi, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Maksudnya mereka itu adalah orang munafik, tapi munafiknya munafik amali ya, tentu saja. Munafik kan ada dua ya. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali ya. Munafik. Kalau munafik asli yang dia diancam, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam neraka yang paling dasar. Itu munafik i'tiqadi. Orang yang aslinya dalam hati tidak pernah beriman, tapi dia pura-pura jadi muslim, pura-pura sholat, pura-pura puasa, pura-pura berhaji, memperlihatkan diri sebagai seorang muslim ya. Yang paling jelas contohnya kan gembong munafik itu siapa? Abu Sufyan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Rasul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafik. Tapi kalau sholat gimana? Di belakang sholat sok paling depan ya, di belakang Nabi ya. Tapi dia orang munafik ya. Dia orang munafik, bahkan pemimpin munafik. Nah, itu munafik i'tiqadi. Kalau munafik amali itu yang disebutkan oleh Nabi, ayatul munafiqi salasatun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau berbicara dia berbohong, kalau dia idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Berbicara dia bohong, berjanji dia mengingkari janjinya, dan kalau diberikan amanah dia berkhianat. Nah, itu meskipun kata Nabi munafiknya munafik amali ya. Ya, kadang-kadang kita juga mungkin ya ada di antara kita yang sebagian perbuatan kita itu ada nifak. Mungkin kita pernah berbohong meskipun untuk urusan kecil gitu ya. Kecil ya. Pernah ingkar janji ya, janji insya Allah gitu. Insya Allah bareng malas. Nah, di sini kata Nabi fawailul lil musallin, ada hadisnya. Tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itulah sholat orang munafik. 3 kali Nabi. Bagaimana orang munafik sholat? Yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Seseorang yang, ini terkait sholat asar ya. Azan asar sudah berkumandang, orang-orang sudah sholat, tapi dia duduk aja, mungkin ngobrol aja, atau zaman sekarang mungkin main handphone aja terus ya, atau ngapain gitu ya. Begitu maghrib mau sebentar lagi, baru dia fana qara arba'an. Nah, qara tuh kalau kita tuh kayak ayam makan gitu ya, begini-gini aja, 4 kali rakaat ya, dan tidak berzikir dengan zikir yang banyak. Nah, jadi itu kata Nabi. Kemudian ayat berikutnya ini terkait dengan riya, dan ini subhanallah ya. Pembahasan riya ini penting ya. Riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi orang yang diancam dengan wail itu, dengan celaka itu, orang yang melalaikan sholatnya. Yang kedua, orang yang riya dalam amalnya. Riya dalam amalnya. Riya ini sering disebut asyirkul asghar. Syirik yang
kecil ya. Ya karena syirik itu kan syirik itu artinya seseorang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah bersama Allah ya. Orang syirik itu misalnya ya percaya kepada sesuatu yang punya manfaat dan mudarat selain Allah, pergi ke dukun, minta bantuan jin, percaya kepada jimat-jimat seperti itu. Nah, syirik ini ada mirip-miripnya. Riya ini ada mirip-mirip syirik karena apa? Karena orang riya itu kan dia melakukan ibadah bukan karena Allah. Ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin populer. Dan riya itu kan makanya riya dengan syirik itu lawannya apa? Ikhlas. Orang riya berarti dia tidak ikhlas. Orang syirik berarti dia tidak tauhid kepada Allah. Riya itu lawannya adalah al-ikhlas. Nah, berarti dua itu dua ciri orang yang lalai. Yang mana? Yang yang celaka, yang celaka. Ya. Yang sholatnya lalai sama yang riya ya. Dan nanti yang terakhir wayamnaunal maun, dan dia tidak mau membantu ya orang lain dengan bantuannya. Sebenarnya kalau riya ini kan mencakup segala amalan ya, segala amalan. Ada hadis yang cukup menggetarkan kita ya, menjadikan kita khawatir. Kata Nabi SAW, inna fi jahannam lawadiyan tasta'idhu jahannam min dhalikal wadi kulla yaumin 400 marrah. Di dalam neraka, di dalam jahannam itu ada sebuah lembah yang jahannam saja dia berlindung kepada Allah dari lembah ini, saking menyeramkannya, saking dahsyatnya siksaannya itu. Untuk siapa? Wadi yang sangat mengerikan itu. U'idda dzalikal wadi lil mura'in. Untuk orang yang riya, untuk orang yang riya di kalangan umat Nabi Muhammad. Siapa saja yang riya itu? Lihamili kitabillah. Orang yang hafal Quran. Bisa saja orang hafal Quran bukan niat karena Allah, tapi ingin disebut hafiz Quran, ya ahli Quran, qori. Kemudian yang kedua, lil musaddiq fi ghairi dzatillah, orang yang bersedekah tapi bukan karena Allah. Orang berhaji bukan karena Allah. Orang pergi berjihad bukan karena Allah. Ya sebenarnya riya ini kan mencakup semua hal ya, termasuk kita juga nih. Iya. Ya mudah-mudahan Allah jaga ya hati kita. Amin. Ya kita niatkan. Dan memang menjaga ikhlas itu bukan sesuatu yang ikhlasnya bukan sesuatu yang di awal ikhlas kemudian udah selesai, enggak. Tapi ikhlas, kata para ulama kan ikhlas itu harus 3. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Kadang-kadang misalnya kita awalnya ikhlas, tapi ketika selesai program itu, proyek itu hebat gitu ya, dipuji-puji, kadang-kadang ikhlasnya berkurang gitu ya. Dan itu lebih bahaya Ustadz ya. Iya. Yang amalnya sudah selesai, ikhlasnya tuh hilang di akhir ya. Iya. Misalkan seperti orang yang membangun masjid gitu ya. Awalnya ikhlas, pelasannya ikhlas, sudah bertahun-tahun lupa gitu, tiba-tiba tercetus, ini kalau nggak ada saya nggak ada di masjid kan gitu ya. Itu jadi bahaya ikhlas. Kalau nggak ikhlas itu luar biasa ya bahaya. Betul. Menjaga hati, menjaga ikhlas, menjaga niat itu harus senantiasa jadi amalan sehari-hari. Makanya kan contoh misalnya para sahabat itu, mereka yang berjuang, berjihad, sampai kadang-kadang ketika ditanya mereka nggak mau menceritakan perjuangannya, ya takutnya jadi tidak ikhlas. Betul. Ya, kita juga harusnya begitu ya. Amalan-amalan kita yang udah lalu nggak usahlah cerita-ceritain lagi. Takutnya jatuhnya kepada riya, ingin dipuji gitu. Tapi ini ada hadis yang menyebutkan kalau seseorang beramal ikhlas,
kemudian selesai itu amalnya, baik amal ibadah ataupun amal yang sifatnya tadi bangun masjid, bangun pesantren, menulis buku. Dia ikhlas secara pribadi, tapi tiba-tiba tanpa disengaja banyak orang yang memuji, mengapresiasi tanpa dia minta ya, tanpa dia menginginkannya. Bagaimana? Nah, kata Nabi, kutibalahu ajroni, dia diberikan 2 pahala. Pahala amalan sir dengan niat ikhlasnya, dan juga pahala amalan alaniyah. Karena kadang-kadang kan ibadah yang diperlihatkan juga ada bagusnya. Contoh misalnya sedekah. Kalau sedekah itu bagusnya diperlihatkan atau disembunyikan? Diperlihatkannya. Bagusnya disembunyikan kalau sedekah itu ya. Kalau sedekah bagusnya disembunyikan. Kecuali pada saat di mana sedekah kita itu kalau dibuat terang-terangan akan memotivasi yang lain. Oh, buat contoh gitu buat ya. contoh bagi yang lain. Meskipun tetap harus menjaga hati juga. Betul. Niatkan, ya Allah, saya istilah kalau bahasa Sundanya ngabalakan misalnya. Ngabalakan ya. Mau bangun masjid, nggak ada nih orang-orang yang inisiatif ngasih duluan semen 100 sak misalnya. Ya Allah, saya pokoknya ngabalakan mau bangun masjid, ngasih semen 100 sak. Mudah-mudahan ya Allah dengan sedekah saya ini banyak orang lain yang terinspirasi. Nah, jadi tidak masalah kalau misalnya kita udah ikhlas, kemudian tiba-tiba orang memuji, mengapresiasi, ngasih penghargaan, nggak masalah. Bahkan kata Nabi dapat 2 pahala. Ya asal kita tetap jaga hati kita. Baik, satu ayat lagi, wa yamna'unal ma'un, ya, celakalah orang-orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Sering diibaratkan al-ma'un di sini barang-barang yang ada di rumah. Kalau barang punya bapak-bapak misalnya apa? Kalau zaman dulu ya kampak, palu, gergaji, ya, tangga misalnya. Kadang-kadang di rumah teh kan kalau nggak ada tangga susah mau pasang lampu, mau benerin genteng. Kalau yang punya ibu-ibu misalnya identik dengan ibu-ibu, pinjam panci, pinjam piring, pinjam barang di rumah. Hal-hal yang ada di rumah. Bahkan sebagian ulama ada yang menyarankan sebaiknya kalau kita ada keluasan rezeki gitu ya, bagusnya di rumah teh barang teh lengkap gitu. Bukan untuk diri kita saja, tapi niatkan kalau ada orang butuh, bisa kita ada dan dapat pahala gitu. Nah, demikian Ustadz kira-kira diskusi kita tentang surat Al-Ma'un ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi beli sesuatu itu bisa jadi bukan karena butuh juga, tapi supaya kita bisa berinfak gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Ya, kita niatkan, ya Allah saya beli ini bukan saja kita perlu, kalau ada orang lain pinjam juga kita kasih gitu. Ya, kan kita prinsip belanja tuh karena butuh atau karena keinginan. Yang utama karena butuh ya gitu ya. Karena memang dibutuhkan baru kita beli, bukan karena keinginan kan gitu. Sekarang nambah lagi tadi ya, berarti kalau kita ingin supaya bisa mensodakohkan atau memberikan jasa ke orang lain. Iya. Seperti itu ya. Alhamdulillah untuk surat Al-Ma'un, Masya Allah begitu luar biasa ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari termasuk orang yang celaka ini ya. Orang celaka ini punya 3 ciri ya. Lalai dalam sholatnya, terus riya dalam amal-amalnya, dan dia enggan membantu orang lain ya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari 3 karakter tersebut ya. Dan kita menjadi manusia yang sempurna, menjadi insan kamil ya. Baik sahabat-sahabat IKD semua, alhamdulillah untuk pembahasan surat Al-Ma'un sudah selesai kita tuntaskan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari surat Al-Ma'un ini. Bintang bersinar di langit tinggi, cahaya indah menerangi malam. Acara notasi telah usai kini, semoga berbekas di dalam hati yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.